Di pagi hari tanggal 12 Juli tahun 2008, kepolisian lalu lintas daerah Ging menerima panggilan darurat dari seorang pria yang mengatakan kalau telah terjadi kecelakaan tunggal di persimpangan Kota Mugu. Menerima laporan itu, polisi lalu lintas yang bertugas di area terdekat langsung menuju lokasi. Di sana mereka melihat banyak orang sudah berkumpul mengelilingi korban. Polisi segera memeriksa kondisi korban dan menemukan kalau saat itu ia sudah tidak bernafas. Namun polisi sempat merasa heran karena saat itu mereka tidak menemukan luka berarti pada tubuh korban. Helm korban juga masih utuh terpasang serta tak ada noda darah sedikit pun di sana. Selain itu hanya terdapat sedikit goresan pada motor korban. Melihat hal tersebut, pihak kepolisian berasumsi kalau kemungkinan korban terjatuh sendiri saat kecepatan rendah. Tapi jika memang korban hanya terjatuh biasa, bagaimana bisa ia sampai meninggal dunia? Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, pihak kepolisian kembali melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada tubuh korban. Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan kalau wajah korban terlihat begitu pucat dan mulutnya juga mengeluarkan busa. Tentu ini bukan kondisi normal bagi seseorang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas merasa ini bukan kasus kecelakaan pada umumnya. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kasus ini kepada polisi divisi kriminal agar proses investigasi menyeluruh dapat segera dilakukan. Pertama, petugas forensik didatangkan untuk memastikan penyebab kematian dari korban. Dari hasil pemeriksaan, ternyata memang benar korban meninggal bukan karena kecelakaan, namun karena keracunan. Pihak forensik menemukan kandungan racun tikus pada tubuh korban. Penemuan ini membuat kasus yang awalnya terlihat seperti kecelakaan biasa berubah menjadi sebuah kasus pembunuhan. Tim investigasi pun segera dibentuk. Tujuan utama dari kepolisian sekarang adalah untuk mengetahui identitas si korban, karena mereka tidak menemukan dokumen apapun pada tubuh korban. Polisi mencoba meminta keterangan dari saksi yang saat itu kebetulan sedang berada di lokasi kejadian. Menurut salah satu saksi, ia sebelumnya melihat korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang wanita. Tak lama kemudian, tiba-tiba kedua orang itu jatuh dari motornya. Anehnya saat itu, korban sudah tidak bergerak sama sekali, sedangkan wanita yang diboncengnya tidak terluka. Normalnya pasti semua orang akan panik setelah terjatuh dari motor. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh wanita misterius itu. Sesaat setelah jatuh, si wanita misterius terlihat menggoyang-goyangkan tubuh korban seakan ingin memastikan korban sudah tewas atau belum. Setelah itu si wanita langsung pergi meninggalkan korban begitu saja. Keterangan ini semakin menguatkan dugaan kepolisian kalau kasus ini memang kasus pembunuhan. Langkah selanjutnya dari kepolisian adalah memeriksa plat nomor dari motor yang dikendarai korban. Dari sanalah akhirnya mereka berhasil mengetahui identitas dari korban. Korban bernama Zheng, pria berusia 34 tahun, warga Kabupaten Guiping, Provinsi Guangxi. Karena identitas korban sudah diketahui, kini polisi harus menyampaikan berita buruk ini kepada pihak keluarga Zheng. Saat ini polisi mengunjungi rumah Zheng. Di sana hanya terdapat ayah Zheng yang bernama Jung. Meski Jung sudah berusia 60 tahun, dari segi fisik ia masih terlihat begitu sehat dan bugar. Namun bukan hal itu yang menarik perhatian kepolisian. Akan tetapi, bagaimana reaksi Jung saat mendengar kabar putranya sudah tewas? Alih-alih bersedih, Jung justru terlihat begitu tenang ketika mendengar anaknya meninggal dunia. Ia menunjukkan sikap seperti biasa dan menerima kabar tersebut begitu saja tanpa ada pertanyaan.
Reaksi Jung itu seakan mencerminkan kalau ia tahu akan kabar tersebut. Ini tentu menimbulkan kecurigaan. Polisi lalu mulai bertanya kepada Jung tentang bagaimana hubungan dirinya dengan Zheng. Jung mengatakan kalau sejak Zheng menikah, ia tak begitu berkomunikasi dengan putranya itu. Reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh Jung ketika polisi menanyakan tentang menantunya. Praktis saat itu, kepolisian tak mendapat informasi yang berarti dari ayah Zheng. Mereka kemudian beralih untuk meminta keterangan dari para tetangga yang tinggal di sekitar rumah Zheng. Untungnya salah satu dari banyak tetangga Zheng ternyata adalah paman Zheng sendiri atau adik kandung dari Jung. Berbeda dari kakaknya, paman Zheng begitu kooperatif untuk memberikan informasi kepada kepolisian. Mendengar kabar keponakannya tewas secara mendadak, adik Jung terlihat begitu terpukul dan sempat meneteskan air mata. Ia tak menyangka jika Zheng harus meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti itu. Disinilah masalah keluarga yang kompleks mulai terungkap. Salah satu pernyataan paman Zheng yang membuat polisi terkejut adalah tentang hubungan Jung dan menantunya sendiri yang juga istri dari Zheng bernama Fan. Ternyata selama ini Jung mempunyai hubungan spesial dengan menantunya sendiri. Sang paman menceritakan kalau seluruh anggota keluarga dibuat terkejut saat pertama kali mereka mengetahui tentang hubungan terlarang tersebut. Ia melanjutkan jika semua ini dimulai sejak tahun 2004 silam. Di awal tahun, Fan melahirkan anak kedua. Namun, ketika sang anak baru berusia 5 bulan, Fan memutuskan untuk menyusul Zheng di luar kota. Fan nekat berangkat seolah ia tak peduli dengan nasib sang anak yang masih membutuhkan ASI dari dirinya. Alhasil, sang anak terpaksa harus dirawat oleh kakek nenek mereka. Saat itu pihak keluarga masih tidak keberatan dengan kepergian Fan karena mereka menyangka kalau di sana Fan pasti bisa meringankan beban suaminya. Untuk diketahui, kala itu Jung dan Zheng memang bekerja di tempat yang sama. Waktu pun berlalu sampai akhirnya kecurigaan mulai muncul ketika Zheng sudah tak lagi bekerja di sana. Walau sang suami sudah tak bekerja di tempat itu, Fan diketahui masih rutin untuk mengunjungi tempat konstruksi tersebut. Bahkan di beberapa kesempatan, Fan sampai rela bermalam di sana. Menurut kesaksian dari paman Zheng, kedatangan Fan ke sana hanya untuk menemui ayah mertuanya Jung. Demi mendapatkan kesaksian yang lebih konkret lagi, akhirnya kepolisian mendatangi lokasi konstruksi untuk meminta keterangan dari teman kerja Jung. Menurut kesaksian mereka, tiap kali Fan mendatangi lokasi konstruksi, Jung rela mengambil shift rekan kerjanya demi bisa berduaan dengan Fan. Kala itu, hampir semua pekerja di sana sudah paham dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Fan dan Jung. Namun mereka memilih diam dan tak mau mencampuri urusan pribadi masing-masing. Mendapat informasi yang semakin jelas, pada akhirnya polisi kembali memanggil Jung untuk dimintai keterangan. Ketika ditanyai tentang kebenaran hubungan dirinya dengan sang menantu, Jung langsung membantah hal tersebut. Ia berkilah kalau semua itu hanya rumor yang sengaja disebar untuk menjelek-jelekan dirinya. Tapi semua mulai berubah ketika Jung dibombardir oleh kesaksian yang mereka dapat dari adik Jung sendiri. Di momen inilah Jung mulai tak lagi dapat mengelak dan mengakui kalau memang dirinya mempunyai hubungan tidak pantas dengan istri sang anak. Sedikit demi sedikit, Jung mulai membuka apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Jung mengaku kalau di sore hari tanggal 12 Juli atau tepat setelah Zheng ditemukan meninggal dunia, Fan mendatangi dirinya. Saat itu, Fan tiba-tiba berkata
Aku baru saja menyingkirkan Zheng dengan memberinya racun tikus dan sudah aku pastikan ia meninggal seakan ia mengalami kecelakaan. Selanjutnya giliran istrimu yang akan aku bunuh. Aku akan pastikan kalau tak ada orang yang akan mengganggu hubungan kita berdua. Bulu kuduk Jung langsung berdiri setelah mendengar perkataan sang menantu. Ia sadar kalau hubungannya dengan Fan memang salah. Namun ia tak menyangka kalau Fan sampai harus berbuat sejauh itu. Ini juga mengkonfirmasi keterangan saksi mata yang saat itu melihat seorang wanita yang pergi sesaat setelah mereka jatuh dari motor. Ternyata wanita itu adalah Fan. Dari pernyataan yang Jung ungkapkan, kini polisi sangat khawatir dengan kondisi istri Jung yang sebelumnya akan dibunuh oleh Fan. Polisi pun membagi personil menjadi 2 tim. Satu tim bertugas untuk mencari keberadaan Fan, sedangkan tim lainnya mendatangi tempat di mana istri Jung bekerja sebagai asisten rumah tangga dan berharap ia masih hidup. Kekhawatiran pihak kepolisian semakin memuncak ketika istri Jung tak juga mengangkat panggilan telepon dari mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah di mana istri Jung bekerja. Namun kabar kurang enak datang dari sang pemilik rumah. Ia mengatakan kalau 2 hari yang lalu, istri Jung tak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Mungkinkah Fan sudah terlebih dahulu berhasil membunuh ibu mertuanya itu? Demi mempercepat proses pencarian istri Jung, pihak kepolisian memutuskan untuk memperluas area pencarian serta penambahan personil. Di sisi lain, tim yang sedang mencari keberadaan Fan mencoba untuk mendatangi rumah dari orang tua Fan dengan harapan bisa menyergapnya di sana. Namun rupanya Fan cukup cerdik untuk tak pulang ke rumah orang tuanya. Di saat situasi sama-sama genting, hal yang tak terduga terjadi. Fan tiba-tiba menelpon kepolisian. Dalam panggilan telepon tersebut, Fan masih tidak mengakui semua perbuatannya, tapi ia mengatakan di mana tempatnya bersembunyi sekarang. Ia mengaku sedang berada di kota Sima. Setelah mendapat informasi itu, kepolisian segera mengirim personil menuju kota Sima. Benar saja, pihak kepolisian berhasil menangkap Fan tanpa perlawanan sedikit pun. Kini tinggal apakah Fan mau mengakui semua perbuatannya. Saat proses interogasi, tanpa diduga Fan mengakui kalau memang dirinya lah yang telah menghabisi Zheng. Ia menekankan kalau semua ini sudah ia rencanakan dan eksekusi sendiri tanpa bantuan siapapun termasuk Jung. Jadi semua ini tak ada hubungannya dengan sang ayah mertua. Selain itu, Fan mengaku kalau ia juga telah menghabisi ibu mertuanya dengan cara yang sama. Menurut keterangan Fan, ia membunuh sang ibu mertua di sebuah rumah sewaan kecil tak jauh dari tempat ia bekerja. Meneruskan informasi ini, pihak kepolisian mengirim beberapa personil untuk mendatangi rumah sewaan tersebut. Ternyata memang benar mereka menemukan ibu mertua Fan sudah tewas di tempat tidurnya dengan mulut yang sudah mengeluarkan busa. Sejauh ini Fan mengatakan yang sebenarnya. Polisi tak habis pikir dengan apa yang telah Fan lakukan kepada suami dan juga ibu mertuanya. Saat polisi kembali menanyakan apa alasan Fan melakukan semua hal ini, ia langsung berkata, mereka orang-orang yang pantas mati. Setelah itu ia mulai menceritakan semua dari awal. Fan sendiri lahir pada tahun 1982 di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Guangxi. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Kondisi ekonomi keluarga Fan sedari kecil sudah sangat pas-pasan. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, kedua orang tua Fan harus rela bekerja sepanjang hari tanpa ada hari libur.
Hal itu rupanya membuat orang tua Fan tak begitu bisa memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak-anak mereka, terutama Fan. Cara didik kedua orang tua Fan juga dianggap begitu pilih kasih. Mengingat kedua adiknya merupakan seorang pria, seringkali Fan merasa asing saat berada di sekitar keluarganya sendiri. Hal itu membuat sedari kecil Fan harus memikul banyak beban di hidupnya. Hasilnya, Fan tak dapat melanjutkan sekolah tingkat dasar dan terpaksa harus berhenti. Hal itu seakan langsung mengubur semua mimpinya. Sebagai anak pertama, sedari kecil, Fan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Ia merawat kedua adiknya dan melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Meski begitu, kedua orang tuanya seakan selalu tak menganggap Fan penting. Di satu waktu, saat orang tua Fan membawa makanan enak, mereka memilih untuk memberikannya kepada kedua adik Fan. Sedangkan dirinya hanya bisa menunggu sisa makanan untuk ia nikmati. Pengalaman tersebut nampaknya perlahan mulai meninggalkan bekas di dalam hati Fan, serta menimbulkan perasaan diabaikan serta tidak dicintai pun semakin tumbuh. Meski diperlakukan dengan buruk, Fan nyatanya tak pernah sekalipun menyalahkan atau membenci kedua orang tuanya. Namun pada akhirnya, setelah bertahun-tahun merasakan perlakuan yang tidak adil, perasaan benci kepada keluarganya pun mulai muncul. Fan berpikir kalau satu-satunya jalan agar dirinya terlepas dari semua hal itu adalah dengan menikah. Keinginan Fan itu nampaknya berbuah manis saat usianya yang menginjak 22 tahun, orang tuanya menikahkan dirinya dengan seorang pria yang bernama Zheng yang berasal dari keluarga berkecukupan. Orang tua Fan berharap dengan pernikahannya itu, Fan dapat mengangkat derajat keluarga mereka. Berbeda dari Fan, di sisi lain, Zheng sedari kecil selalu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kasih sayang yang terlalu besar itu membuat Zheng selalu dimanja sepanjang hidupnya. Bahkan hanya sang ibulah yang berhak mengambil keputusan apapun dalam hidup Zheng. Sedangkan ayah Zheng, Jung, diketahui sudah bekerja di luar kota yang membuatnya jarang pulang. Tentu dengan sifat ibu Zheng tersebut membuat hubungannya dengan Fan tak begitu baik. Fan tetap harus merasakan apa yang selama ini ia rasakan di keluarganya kembali terjadi setelah menikah dengan Zheng. Diketahui semenjak menikah, sikap ibu Zheng begitu dingin kepada Fan. Namun harapan mulai muncul saat Fan melahirkan anak pertamanya. Saat itu keluarga besar Zheng berkumpul di rumah untuk menyambut cucu mereka termasuk Jung. Di mata Fan, Jung adalah sosok pria yang begitu bertanggung jawab kepada keluarganya. Di momen itu, Fan merasa kehangatan dari setiap kalimat yang terucap dari mulut Jung. Puncaknya saat perayaan Tahun Baru. Malam itu, semua keluarga berkumpul untuk makan bersama. Sayangnya, Ibu Zheng melarang Fan untuk menyantap makanan yang dihidangkan untuk keluarga lainnya dan hanya memberi Fan semangkuk sayur dan nasi. Fan begitu sakit hati dengan perlakuan sang ibu mertua. Namun semua perasaan sedih bercampur emosi itu seakan langsung menghilang saat ayah mertuanya datang. Jung saat itu datang dengan membawa hadiah tahun baru untuk semua anggota keluarga tanpa membeda-bedakan termasuk Fan. Merasa diperlakukan dengan baik membuat hati Fan terasa begitu hangat. Ia semakin merasa kalau sosok Jung merupakan sosok pria yang selalu ia idam-idamkan selama ini. Apalagi Jung yang saat itu mengetahui kalau Fan telah diperlakukan tak baik oleh istrinya, mulai membela sang menantu. Jung menyuruh istri dan juga Zheng untuk meminta maaf kepada Fan di hadapan keluarga besar mereka. Meski merasa malu, pada akhirnya istri Jung tak dapat melawan
dan memilih untuk meminta maaf kepada Fan. Di titik ini, Fan menyadari kalau kehadiran Jung bisa membuatnya merasa nyaman dan hangat. Namun semua berbeda ketika Jung kembali keluar kota untuk bekerja. Kali ini situasi semakin memburuk karena diketahui Zheng akhirnya juga mengikuti Jung untuk bekerja di tempat konstruksi dan hanya meninggalkan Fan dengan sang ibu mertua di rumah. Meski hanya tinggal berdua, baik Fan dan ibu mertuanya tak saling sapa. Karena tak kuat dengan situasi yang tak nyaman itu, akhirnya membuat Fan mulai sering mengunjungi sang suami di tempat kerja. Dalam benak Fan, kunjungan itu juga membuat dirinya berkesempatan untuk bertemu dengan sang ayah mertua. Mereka bertiga menjadi lebih sering mengobrol satu sama lain sampai akhirnya di satu kesempatan Fan nekat untuk menemui Jung berdua saja. Waktu berlalu, pertemuan demi pertemuan pun terjadi yang akhirnya membuat perasaan cinta mulai tumbuh di antara Fan dan Jung. Jung benar-benar bisa memberikan apa yang selama ini tak Fan dapatkan sepanjang hidupnya. Mulai dari kasih sayang, perhatian, serta rasa aman, membuat Fan mulai berpikir kalau mungkin Junglah satu-satunya lelaki yang cocok untuk dirinya. Atas pemikiran itu, Fan bertekad untuk menghilangkan orang-orang yang menghalangi hubungannya dengan Jung. Dalam benak Fan, satu-satunya cara adalah dengan membunuh suami dan ibu mertuanya. Pada akhirnya, ia pun melakukan semua pembunuhan itu dengan tangannya sendiri. Baik Zheng maupun ibu mertuanya sama-sama meninggal dunia setelah ia beri obat tikus ke dalam minuman mereka. Semua pengakuan itu mengantarkan Fan ke persidangan. Di dalam persidangan, para hakim sepakat untuk memberikan hukuman mati kepada Fan setelah apa yang telah ia lakukan. Sedangkan Jung sendiri, walau tidak terlibat apapun dalam pembunuhan itu, tetap mendapat hukuman penjara 2 tahun karena dianggap telah menyembunyikan kebenaran. Keluarga Jung kini hancur karena tak adanya batasan moral dan etika antara Jung dengan Fan menantunya sendiri.